Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 7, perkenalkan nama Ibu Istiaroh dari mahasiswa PPL IAIN Pekalongan. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenai bab 3, yaitu hidup bersih, hidup jadi nyaman. Atau yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang materi toharoh. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Simak video selanjutnya. Oke, jadi ada 3 bahasan yang akan kita bahas nih. Yang pertama itu pengertian toharoh. Nah, yang kedua bersuci dari najis. Kemudian yang ketiga bersuci dari hadas. Jadi ada 3 pembahasan yang kita bahas kali ini anak-anak. Jadi nanti pembahasan selanjutnya kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, sekarang kita pergi ke poin pertama, yaitu mengenai pengertian toharoh. Nah, toharoh itu apa sih? Toharoh adalah nah ini ada 2 pembahasan. Yang pertama itu menurut bahasa dan yang kedua menurut istilah. Menurut bahasa, toharoh adalah bersuci atau bersih. Sedangkan menurut istilah itu menghilangkan hadas, najis atau kotoran dari tubuh kita, kemudian yang menyebabkan tidak sahnya sholat atau ibadah lainnya. Nah, ibadah lainnya itu seperti apa, Bu? Ibadah lainnya itu seperti kita berpuasa, kemudian kita mengaji, itu kita tidak sah apabila kita masih mempunyai hadas. Nah, cara mensucikannya itu dengan mandi wajib. Kemudian ada juga dengan berwudu, itu ada macamnya ya. Kemudian juga ada tayamum. Nah, tayamum ini dilakukan ketika sama sekali tidak ada air di tempat kita. Oke, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas toharoh. Nah, toharoh itu ada bahasa dan istilah. Nah, toharoh itu artinya suci. Kemudian suci juga dibedakan menjadi 2, ada suci lahir dan juga ada suci batin. Nah, suci lahir itu apa? Suci lahir adalah membersihkan diri dari najis atau hadas yang melekat atau tumbuh di dalam diri kita. Kemudian yang kedua ada suci batin. Artinya membersihkan diri atau jiwa dari segala dosa atau maksiat. Nah, suci batin ini hubungannya ada dalam diri kita. Kemudian yang selanjutnya poin kedua yaitu bersuci dari najis. Nah, kemudian kita harus tahu dulu nih pengertian najis. Najis itu apa sih? Najis itu secara bahasa adalah kotoran. Nah, adapun secara istilah, najis berarti segala bentuk kotoran yang tampak atau melekat pada tubuh, kemudian ada pakaian maupun tempat yang dapat membatalkan ibadah sholat dan lainnya. Nah, misalnya ketika kamu sholat itu ada kotoran cicak di tempat yang akan kamu buat sholat. Nah, itu termasuk dari najis ya. Kemudian najis dibedakan menjadi 3 nih. Ada yang pertama itu najis ringan atau disebut dengan najis mukhafafah. Kemudian yang kedua ada najis sedang atau disebut dengan najis mutawasitoh. Dan yang ketiga ada najis besar yang disebut dengan najis muhaladoh. Nah, yang selanjutnya kita simak penjelasan mengenai 3 macam najis. Oke anak-anak, ke poin pertama yaitu najis mukhafafah atau najis ringan. Nah, najis mukhafafah atau najis ringan ini misalnya yaitu air kencing bayi laki-laki yang umurnya itu kurang dari 2 tahun, yang dimana dia belum memakan apapun kecuali air susu ibunya. Nah, cara mensucikannya itu gampang anak-anak, cukup dipercikan air ke dalam tempat yang terkena najis itu. Oke anak-anak, yang kedua itu ada najis mutawasitoh atau najis sedang. Nah, contohnya yaitu air kencing, tinja. Nah, tinja di sini berarti kotoran manusia. Kemudian ada darah, ada nanah dan bangkai. Itu contohnya. Kemudian najis mutawasitoh dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu najis hukmiyah dan ainiyah. Nah, najis hukmiyah ini jelas ya, ada kata-kata hukmiyah itu berarti jelas secara hukum. Kemudian ada najis ainiyah. Nah, najis ainiyah ini berarti jelas secara indrawi atau mata atau penglihatan kita. Kemudian
Ibu akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama najis hukmiyah atau jelas secara hukum. Nah, ketika kamu meyakini adanya najis namun zat, bau, warna dan rasanya itu tidak nampak nyata. Nah, jadi kamu misalnya ini air kencing yang sudah mengering. Kamu tahu bahwa di tempat itu ada air kencing yang mengering, namun 4 aspek itu sudah tidak tampak nyata. Nah, 4 aspek di sini itu tadi bau, zat, warna, dan rasanya itu sudah tidak tampak nyata. Tapi kamu mengetahui bahwa di situ bekas air yang sudah air kencing yang sudah mengering. Nah, itu cara mensucikannya yaitu cukup dialiri dengan air sampai najis itu atau tempat itu bersih. Kemudian yang kedua ada najis ainiyah atau jelas secara indrawi atau penglihatan kita. Nah, contohnya ini, ketika kamu mendapati suatu najis yang 4 aspek yang tadi ibu jelaskan, zat, warna, bau, rasanya itu tampak nyata. Ini dapat dilihat secara indrawi atau penglihatan kita itu bahwa di tempat itu ada najis. Najisnya itu bisa dilihat, kemudian bisa diraba, bisa dicium dan dirasakan. Itu maka termasuk najis ainiyah. Nah, ibu beri contoh di sini. Misalnya kamu melihat kotoran hewan yang ada maupun kotoran manusia itu yang ada di tempat tersebut, di tempat yang kamu lihat. Nah, itu termasuk najis ainiyah. Jadi yang tampak nyata itu termasuk najis ainiyah, dapat dilihat secara indrawi ya. Yang ketiga yaitu najis muhaladah atau najis berat. Nah, misalnya yaitu air liur anjing atau babi. Nah, sedikit saja kalian terkena air liur anjing maupun babi, itu berarti kalian terkena najis muhaladah. Nah, cara mensucikannya yaitu kalian bilas tempat atau yang kalian terkena air liur anjing maupun babi itu dengan 7 kali siraman. Nah, sampai bersih. Nah, yang terakhir dicampuri dengan tanah yang suci, karena najis tersebut merupakan najis yang berat, jadi harus 7 kali siraman. Kita pergi ke poin ketiga. Oke, submateri yang ketiga yaitu mengenai bersuci dari hadas. Nah, hadas itu apa sih? Hadas merupakan suatu keadaan ketika seorang muslim itu tidak bersuci, sehingga tidak sah melaksanakan ibadah kecuali setelah dia sudah bersuci. Nah, hadas di sini dibedakan menjadi 2, hadas kecil dan juga hadas besar. Simak penjelasan selanjutnya. Yang pertama yaitu hadas kecil. Nah, apabila mengalami atau melakukan salah satu dari 4 hal. Nah, 4 hal ini yang pertama yaitu keluar sesuatu dari kubul atau kemaluan dan dubur. Misalnya, ketika kamu buang air kecil, buang air besar, buang angin, itu berarti kalian terkena hadas kecil. Nah, pasti ketika kalian buang air kecil, buang air besar, itu ketika kalian mau sholat itu atau ketika kalian mau ngaji itu pasti kan berwudu dulu. Nah, itu harus bersuci dulu karena kalian terkena hadas kecil. Nah, yang kedua yaitu hilang akal. Nah, hilang akal di sini contohnya tidur. Nah, ibu misalkan ketika kamu melakukan sholat atau melaksanakan sholat maghrib. Nah, kamu keadaan sudah suci. Kemudian kamu menunggu sholat isya. Nah, ketika menunggu sholat isya itu ternyata kamu kelewat tidur. Nah, di situ berarti kalian sudah melakukan hadas kecil, sudah terkena hadas kecil karena ketika kalian sholat isya itu melewati tidur dulu. Nah, itu sudah hilang akal. Maka kalian ketika mau sholat isya itu harus berwudu terlebih dahulu karena kalian sudah terkena hadas kecil. Nah, yang ketiga yaitu ada bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Nah, tapi ketika
kamu misalnya laki-laki terkena atau bersentuhan kulit dengan adik kamu perempuan, adik kandungnya, itu tidak masalah karena masih sedarah atau masih muhrim. Nah, yang tidak diperbolehkan di sini ketika kamu bersentuhan dengan teman kamu yang bukan mahram kamu. Teman kamu termasuk bukan mahram kamu kan? Nah, di situ berarti kalian harus suci kalau mau melakukan ibadah sholat atau ibadah yang lainnya. Nah, yang keempat yaitu menyentuh kubul atau kemaluan dan dubur dengan telapak tangan. Nah, itu misalnya kalian menyentuh kemaluan kalian dengan telapak tangan ya. Itu contoh, salah satu contohnya. Nah, kemudian bagaimana cara mensucikannya? Tadi ibu sudah bilang ketika kalian mau melakukan ibadah sholat, melakukan ibadah lainnya, atau misalnya ini mengaji, itu kalian harus berwudu. Nah, gimana Bu kalau nggak ada, di tempat saya tidak ada air sama sekali, itu kalian bisa bertayamum. Oke, yang selanjutnya yang kedua yaitu hadas besar. Nah, hadas besar apabila kalian itu mengalami atau melakukan salah satu dari 6 perkara. Yang pertama, berhubungan suami istri atau bersetubuh. Kemudian yang kedua ada keluar mani. Yang ketiga ada haid. Ini bagi seorang perempuan ya, atau yang disebut dengan menstruasi. Kemudian yang keempat melahirkan. Yang kelima nifas, dan yang keenam itu meninggal dunia. Itu harus melakukan bersuci diri dengan mandi wajib atau mandi janabah. Nah, di sini mandi wajib disebut juga dengan mandi janabah, yaitu membasahi dari seluruh tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, apabila sama sekali tidak air sama sekali, di sini perlu dicatati, jangan kalian sengaja ya. Ini tayamum ini sama sekali tidak air atau sama sekali tidak ada air maksud ibu, atau karena suatu hal yang kalian tidak bisa memakai air. Misalnya ini Bu, misalkan ketika kalian sakit, yang sakit tersebut itu mengharuskan kalian tidak boleh sama sekali menyentuh air, karena ketika kalian menyentuh air itu akan menyebabkan sakit kalian tambah parah. Nah, itu boleh kalian melakukan tayamum. Oke, terima kasih anak-anak. Cukup sekian penjelasan dari ibu. Minggu depan kita akan mempelajari bab toharoh lagi dengan submateri yang berbeda ya. Nah, terima kasih bagi kalian sudah menonton video dari ibu. Semangat belajar dan tetap istiqomah dalam belajar, dalam menuntut ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye-bye.